Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kita coba lagi di acara ngobrol santai bersama saya Tauhid Wijaya. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah lawyer, advokat, pengacara terkenal di Malang Raya. Reputasinya sampai nasional. Dan kebetulan beliau menjabat ketua bidang perundang-undangan DPN Meradi. Juga banyak sekali aktivitas beliau. Salah satunya sebagai dosen di Universitas Widyagama. Beliau adalah Dr. Solehuddin SH.MH. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Aktivitas hari ini apa kira-kira? Alhamdulillah tadi ada sidang dan ada kunjungan dari salah satu universitas di Sumatera. Tadi sebelum ke sini masih melayani tamu dari Sumatera tadi. Oke. Pemirsa, Dr. Solehuddin ini pengacara yang dikenal punya integritas tinggi, idealisme tinggi. Salah satunya misalnya setiap sidang kemudian menang, klien diberi kaos di depannya bertuliskan Dr. Solehuddin SH.MH, di belakangnya najis, hukumnya menang perkara dengan cara nyogok. Cara nyogok. Ya. Nah, ini saya kira simbolisasi dari integritas beliau bahwa berperkara itu harus tetap on the track gitu. Nah, ini hal yang saya kira menjadi oase di tengah hukum yang marut seperti sekarang, dan siapapun yang mendambakan keadilan ini akan menemukannya di sini. Kira-kira itu bisa diceritakan Pak Solehuddin, apa yang memotivasi Bapak sehingga membuat hal itu, dan apa sih sebenarnya yang terjadi di lapangan itu? Jadi saya kebetulan terlebih dahulu jadi dosen, dan saya juga pengurus dari Biro Konsultasi Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang. Baru tahun 2000 saya itu menjadi lawyer profesional. Saya berpikir pada waktu itu, mengapa hukum ini sih masih carut marut gitu. Carut marut sehingga banyak masyarakat yang mencibir gitu, bahwa hukum ini hanya tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Gitu. Pemikiran ini juga membawa saya kepada suatu perenungan yang panjang tentunya, untuk menjadi seorang lawyer yang baik, yang jujur, yang jujur dan benar di dalam dalam melaksanakan profesi yang mulia ini. Berangkat dari itu, saya beranggapan bahwa lawyer ini adalah officium nobile, profesi yang terhormat. Ketika bicara profesi yang mulia, maka tidak boleh gitu kan, kemuliaan ini dicederai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga penegakan hukum ini bisa berjalan sesuai dengan rule of law, sesuai dengan koridor. Itulah yang membuat saya pada saat itu, saya nusuap nusogo gitu. Nggak boleh kita melakukan hal-hal itu gitu. Itu ditegaskan sejak awal ke klien ya? Iya. Jadi kita tidak ada hal-hal semacam itu. Biasanya seorang klien itu mengatakan, apakah ada uang-uang lain? Saya bilang tidak ada. Tidak ada, ya honor itu gitu. Kalau ada honor ya sudah, honor itu yang menjadi pegangan kita gitu. Yang kedua, ada beberapa hal juga yang membuat saya itu percaya diri bahwa tanpa adanya itu menang gitu. Karena saya berprinsip bahwa semua aparat penegak hukum, baik itu di kepolisian, di kejaksaan, di kehakiman, itu masih banyak orang-orang benar gitu kan.
Masih banyak orang-orang yang memiliki integriti gitu. Bagaimana hukum itu tegak, bagaimana hukum itu bisa berjalan sesuai dengan rule-nya gitu. Sehingga apa yang saya saya lakukan itu alhamdulillah itu menemukan semacam memetik buahnya gitu. Banyak perkara-perkara yang saya tangani, alhamdulillah menang gitu. Ya. Kalau pidana banyak juga yang bebas gitu kan. Sehingga sehingga saya itu terus berkomitmen bagaimana hukum Ya. itu ditegakkan. Sehingga nanti tidak ada cibiran dari masyarakat. Kenapa? Karena lawyer ini kan yang mewakili kepentingan masyarakat. Ya. Saya jelas kalau lawyernya tidak baik, jangan mengharap penegakan hukum menjadi baik. Nah, itu Karena poin apa? tuh. Karena yang punya tanggung jawab besar terhadap penegakan hukum justru paling besar itu di lawyer. Mengapa? Karena mulai dari kasus belum masuk kepada perkara sampai proses penyidikan, ini lawyer ngawal. Sampai ke penuntutan di kejaksaan, lawyer juga ngawal. Sampai ke persidangan, lawyer juga ngawal. Sampai banding, lawyer juga ngawal. Sampai Mahkamah Agung, sampai selesai. Tapi kalau penegak hukum yang lain kan terbatas kewenangannya itu. Umpama polisi hanya penyidikan sudah itu selesai. Kalau jaksa penuntutan selesai. Kalau hakim di tingkat pertama yang memutus perkara itu selesai. Begitu juga banding selesai. Mahkamah Agung itu selesai. Tapi lawyer itu adalah mulai dari awal sampai akhir. Sehingga saya katakan, ketika lawyer itu sama-sama bisa menjaga integriti itu, bisa menjalankan profesi dengan baik, membawa marwah seorang lawyer itu kepada officium nobile, profesi yang mulia, maka insya Allah penegakan hukum akan bisa dilakukan. Poin penting tuh. Penegakan hukum akan baik kalau lawyernya juga baik. Gitu. Dan saya kira kalaupun menang ini karena memang lawyernya sangat baik, menguasai persoalan dan kliennya memang tidak bersalah. Sementara lawyer yang melakukan praktek-praktek itu, saya kira mungkin poinnya adalah lawyer yang tidak percaya diri, yang tidak punya kemampuan, yang tentu tidak punya integritas. Gitu. Saya kira itu juga, artinya oknum kita tidak menutup mata juga adanya hal-hal semacam itu yang sehingga masyarakat menilai bahwa wah, mencari orang benar itu kok susah sekali sekarang ini. Mencari orang yang jujur itu susah sekali gitu. Maka saya berprinsip bahwa weslah kalau di kantor kita zero untuk itu. Jadi kalau memang dia mau melakukan itu ya silakan aja itulah, cari pengacara lain gitu sehingga kita tidak mempunyai beban untuk tanda petik dosa profesi. dosa profesi gitu. Karena apa? Karena profesi itu yang dicederai. Yang sebenarnya profesi officium nobile, profesi yang mulia, profesi yang terhormat menjadi tidak terhormat lagi, tidak mulia lagi. Jadi ada dosa politik juga di profesi, ada dosa profesi. Profesi, menarik sekali. Jenengan punya idealisme seperti itu. Kira-kira apa yang mempengaruhi, Pak Salahuddin? Saya dulu itu sering, terutama orang tua almarhum keduanya. Orang tua saya ini belum melihat saya seperti ini gitu. Terutama ibu itu sering mengatakan, jadilah orang jujur gitu. Jujur itu akan membawa manfaat kepada semua orang. Tidak mungkin kamu jujur ini menjadi orang sengsara. Tidak mungkin kamu jujur menjadi orang yang tidak diperhitungkan di di segala hal dalam kehidupan. Itulah yang membuat saya berkomitmen bahwa kejujuran yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari.
ibu yang sangat berpengaruh ya. Ibu yang saling pengaruh. Oke. Kalau bapak ini kan seorang guru gitu kan. Ya. Hanya bapak itu bagaimana saya harus sekolah, harus rajin gitu kan. Harus mencapai cita-cita yang di atasnya beliau gitu. Karena guru SD ya, beliau karena tamatan SPG. Kamu harus S1. Tapi sampai saya S3 alhamdulillah, dan ketika wisuda bapak saya mendampingi wisuda S3 di Brawijaya. Hanya ibu saya ini kan meninggal ketika saya semester 3 di S1. S1, oke. Itu. Tapi pupukan beliau itu sangat penting bagi saya dalam menjalankan kehidupan ini. Itu nilai-nilai kejujuran itu ditanamkan sejak usia berapa tuh dengan berinteraksi? Kok sering sampai begitu mendalam kesan itu di saya kebetulan ini kan mulai SD itu kan ngumpul terus dengan ibu. Ya. Baru SMP saya mondok, terus SMA juga mondok gitu. Sambil sekolah di luar, sambil di pondok. Pondok saya di Sampang itu. Selalu Mbak, ibu itu ketika bicara itu banyak itu yang terus-menerus ditanamkan. Terus-menerus ditanamkan. Ya. Sehingga saya menganggap bahwa jangan pernah bohongin dirimu sendiri gitu. Karena itu, kamu ibu, berbohong, iya. Kalau kamu berbohong dengan orang, kamu sudah tahu dirimu itu dibohongin gitu. Itu. Sehingga sampai sekarang pun saya prinsip-prinsip itu masih betul-betul saya jaga itu. Oke. Boleh tahu latar belakang ibu apa sih sebenarnya? Ibu ini orang yang apa ya? Orang desa. Ya. Tapi kebetulan kan di keluarga saya ini kan orang pondok gitu. Jadi di pulau Mandangin di sana. Jadi kalau tidak mondok itu orang kayaknya itu kurang sempurna Islamnya gitu. Sehingga saya dengan ibu saya harus mondok. Sehingga saya sekolah SMP, SMA. Oh, ibu yang minta masuk? Iya, langsung pondok. Kamu harus pondok juga gitu loh. Sampai sekolah mondok iya itu. Luar biasa tuh pengaruhnya. Oke, jenengan ini mungkin meskipun Pak Soleh ini sangat terkenal, barangkali ada pemirsa yang belum tahu tuh latar belakang Pak Salehuddin. Mungkin bisa diceritakan sedikit tuh agak flashback tadi, karena pengaruh ibu Pak Salehuddin ini dilahirkan di mana, saudara berapa, sampai kemudian saya kebetulan ada lahir di pulau terpencil, setelah Pulau Madura ada pulau lagi. Namanya Pulau Mandangin gitu, Pulau Kambing istilahnya. Disitulah satu-satunya pulau di Sampang gitu, di Kabupaten Sampang. Masuk Sampang ya. Masuk Sampang gitu. Saya lahir mulai kecil di sana, dan saya juga dididik di pondok pesantren yang kecil di sana mulai kecil itu, sehingga juga banyak hafal Al-Quran saya gitu. Tapi tidak hafal semuanya gitu. Ketika kecil itu ayat pendek amma sampai selesai itu hafal gitu. Nah, di situ dididik oleh seorang kiai almarhum Kiai Bahrudin, itu juga beliau juga yang menanamkan juga arti sebuah kehidupan gitu. Baru setelah itu saya sekolah sambil mondok di Pondok Pesantren Nurul Ulum Sampang. Terus itu saya sambil mondok sambil sekolah. SMP 3, baru itu SMA 1. Sekarang menjadi SMA favoritnya di Sampang. Baru setelah itu saya tidak mondok lagi, kuliah di Widyagama, Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Kenapa milih Fakultas Hukum waktu itu? Saya pada waktu itu ada kejadian sebenarnya. Ketika SMP SMA itu di rumah Camplong ini kan ada dekat dengan kantor polisi gitu. Itu banyak juga orang-orang yang salah, tidak ada yang membela, tidak mendampingi gitu. Langsung. Kok tahu? Sering memang melihat gitu? Karena kita melihat langsung di situ gitu loh. Ketika saya biasanya libur itu biasanya langsung ke rumahnya Mbah di sana, di Camplong rumahnya Mbah saya itu. Hanya saya sering melihat itu. Saya berpikiran betapa mulianya ya ketika orang ini dalam
kondisi ditangkap terus ada orang yang membela gitu. Ya. Itu sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada masalah. Lepas itu apakah itu orang yang salah atau benar, paling tidak di mata saya pada waktu itu karena gak ada orang yang membela gitu. Apalagi di pulau pada saat itu tahun-tahun 86, 85 itu kan masih jarang lawyer gitu. Itulah yang kemudian saya harus masuk fakultas hukum ini gitu. Fakultas hukum, ya cita-citanya sebenarnya ya pengen jadi hakim sebenarnya. Jadi hakim, tapi saya setelah kuliah mindset saya berubah, saya harus menjadi pendidik. Ternyata darah daripada bapak saya ini ngalir juga gitu. Akhirnya saya menjadi dosen di Universitas Widyagama Malang, alma mater ini. Alma mater gitu. Baru S3-nya saya di Brawijaya. Brawijaya, saya lulus di tahun 2012, angkatan 2008. Jadi pas waktunya saya lulus. Semacam itu. Baru setelah dosen baru terjun di lawyer ya? Iya, terjun di lawyer. Jadi saya kira pada waktu itu simbiosis mutualisme gitu. Artinya apa yang ada di teori kita praktekkan. Yang kedua juga, saya ini kan juga kalau umpama kita bermain-main di ranah yang tidak benar, saya juga malu juga pada mahasiswa saya juga. Jadi ya kita harus ya memberikan pencerahan, kita harus membimbing, kita juga saling mengingatkan. Kadang-kadang juga kita tuh keliru umpama, mungkin ada orang yang bisa mengingatkan gitu kan. Itu aja menurut saya. Ya, orang-orang baik dikelilingi oleh orang-orang baik, saling ada yang dulu itu kiai saya dulu itu, almarhum Kiai Sayyadi itu mengatakan, kalau Anda itu berjalan dalam kejujuran, maka Anda akan dikelilingi oleh orang jujur. Kalau Anda itu berjalan di dunia abu-abu, itu maka orang di sekitar Anda itu juga orang yang abu-abu. Kalau kamu itu berjalan di dunia hitam, maka orang dunia hitam yang mengelilingi kamu. Maka saya tambah semangat gitu, bahwa kalau saya kira saya pada waktu itu tidak salah gitu kan, bahwa orang jujur masih banyak gitu. Orang jujur masih banyak, sehingga saya nanti pasti bersama dengan orang yang jujur gitu. Karena kalau kita orang tidak jujur pasti terpental. Kalau istilah sekarang frekuensinya beda. Betul. Frekuensinya beda. Pasti akan terpental. Entah kapan, mesti terpental gitu. Tidak akan nyambung gitu. Itu. Keyakinan pada masih adanya dan banyak orang-orang jujur itu yang meneguhkan Pak Soleh untuk tetap berada di rel itu ya. Iya. Ya tetap saya terutama di Kiai Mas'ud namanya, Kiai di pondok pesantren selalu juga mengingatkan kalau pas saya sowan ke beliau. Ya jangan sampai masih ada jangkar lah ya. Masih ada, meskipun orang tua nggak ada, biasanya Kiai Mas'ud itu selalu. Kadang-kadang juga ke Malang, kadang-kadang beliau saya layani karena guru gitu. Kiai saya gitu. Selalu mengingatkan jangan sampai euforia di dunia terlalu keterlaluan gitu. Jadi sudahlah jalani profesimu dengan benar gitu. Insya Allah kalau kamu menjalankan profesi dengan benar, insya Allah yang lain akan datang. Rezeki juga akan datang gitu. Semacam itu. Teman-teman, Pak Solihuddin ini lawyer dengan banyak sekali perkara dan banyak yang dimenangkan beliau. Udah kelasnya mulai yang kecil sampai kakap banyak sekali. Tetapi yang menarik ini Pak Solihuddin juga tetap pro wong cilik gitu. Banyak sekali layanan-layanan yang diberikan untuk wong cilik. Bahkan kabarnya dulu pernah dibayar dengan pisang, Pak. Banyak ya. Jadi dulu ketika bayar pisang, bayar kacang itu banyak juga dulu gitu. Jadi ya sampai sekarang pun juga kita masih melayani gitu. Melayani untuk orang-orang tidak mampu untuk berperkara.
Hanya saya juga selain lawyer juga menjadi ketua Dewan Pembina Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia. Oh. Inilah yang banyak juga kasus-kasus yang ditangani oleh LBHMI ini, namanya LBHMI, itu ya tidak kurang kalau 1 bulan itu 15 sampai 20 kasus itu. Oke. Dan itulah sebagai pengabdian ya, pengabdian. Kalau di dalam istilah perusahaan itu kan CSR. CSR, CSR-nya gitu. Iya, iya, iya. Hanya sekarang ini kan karena organisasi ini sudah pecahnya banyak, sekitar ya 30 ke atas, sehingga CSR yang dilakukan oleh organisasi itu kurang optimal. Sehingga sekarang banyak LBH yang notabene juga ya sama punya pendirian, punya badan hukumnya itu, yang bisa melakukan pendampingan, pembelaan terhadap para klien yang notabene tidak mampu. Itu. Sekalipun juga jenengan punya perkara-perkara besar perkara besar yang dulu pernah nangani kasus korupsi korupsi Aceh ya. Korupsi Gubernur Aceh itu kebetulan saya menjadi pengacaranya dari pengusaha Teguh Sebul Bahri. Yang pada waktu itu Gubernur Irwan Yusuf. Termasuk juga yang ramai sekali dulu kan ada korupsi tanda petik berjamaah itu. DPRD Kota Malang itu kan. Masalah juga yang ini. Ada 14 anggota dewan yang saya menjadi lawyernya. Ya. Karena lawyer ini memang tidak boleh menolak perkara, semuanya gitu. Pak Soleh, apa idealisme tadi, integritas jenengan tadi, selain pengaruh ibu ya, barangkali ada tokoh yang menjadi patron jenengan nggak nih, sehingga Pak Soleh itu kukuh pada jalan itu gitu. Kalau saya ada 2 ya yang saya kagumi gitu kan dalam memegang prinsip, yaitu Bapak almarhum Adnan Buyung Nasution dan Bapak Baharudin Lopa. Itu yang selalu saya menjadi model ya, bagaimana menegakkan hukum gitu. Apa nilai-nilai apa yang Pak Soleh dapat dari 2 tokoh itu? Kalau Pak Buyung ini kan tokoh pergerakan yang bagaimana memperjuangkan orang bawah gitu kan, orang bawah. Tapi kalau Baharudin Lopa ini bagaimana jaksa agung jaksa yang harus keluar dia dari jaksa dulu, itu dia sebagai orang yang jujur, yang tanpa pandang bulu gitu. Jadi Pak Baharudin Lopa ketika jadi jaksa agung pun juga pokoknya equality before the law itu yang betul-betul di dalam sederhanaan dia itu. Jadi beliaulah yang sosok yang menginspirasi juga, tokoh-tokoh yang menginspirasi saya dalam penegakan hukum. Jadi wajar kalau kemudian Pak Soleh ya modelnya begini nih, karena tokoh yang menginspirasi beliau adalah orang-orang yang memang punya integritas yang sama gitu. Pak Baharudin Lopa sama Pak Adnan Buyung Nasution itu bagi dunia hukum di Indonesia ini memang model yang saya kira sampai hari ini masih menjadi model bagi banyak orang-orang yang berkecimpung di dunia hukum. Saya kira itu. Nah, Pak Soleh, kalau jenengan nih, jadi ada integritas tokoh-tokoh, 2 tokoh tadi yang punya integritas kuat. Lalu bagaimana Pak Soleh melihat realitas hukum di tanah air sekarang? Banyak sekali yang hukum akhirnya menjadi alat kayak gitu, ya alat kepentingan dan semuanya. Bagaimana Pak Soleh? Saya mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia sekarang ini masih jauh daripada idealis. Memang banyak informasi, atau saya mengatakan informasi bahwa hukum ini
kebanyakan dibuat alat untuk kepentingan kekuasaan. Ya. Jadi belum bisa dikatakan bahwa hukum sebagai panglima. Inilah yang sekarang ini kita mengharap kepada semua penegak hukum, jangan ragu-ragu, jangan sampai kita terkooptasi dengan keadaan-keadaan yang seperti sekarang. Artinya bahwa ini jangan sampai berlarut-larut. Kalau penegakan hukum sudah tercabik-cabik, kalau masalah hukum ini sudah menjadi alat kekuasaan, pantadirusa, tunggu tanggal mainnya. Itu masyarakat kalau sudah tidak percaya lagi kepada hukum, maka menjadi negara barbar. Itu. Dan itu yang saya khawatirkan. Gitu. Jadi kita tetap jangan lelah, gitu. Bagaimana hukum itu tegak lurus. Gitu. Jangan sampai mereka dalam menjalani profesinya itu ya setengah-setengah. Sama dengan saya kemarin menangani kasus yang paling viral di Malang, yaitu korban kanjuruan. Itu salah satu saya menjadi lawyer, bahkan juru bicara dari tim Tatak, tim advokasi tragedi kanjuruan. Itu ya kita tidak mengenal takut gitu kan. Meskipun pada prinsipnya setiap manusia ada rasa takut. Tapi demi sebuah penegakan hukum, kita nggak takut, sehingga kita itu harus berhadapan dengan, harus menggugat presiden, harus menggugat Kapolri, harus menggugat PSSI, meskipun endingnya tidak sesuai dengan harapan saya. Tapi paling tidak kita harus berbuat untuk itu. Bagaimana orang-orang yang di bawah itu bisa dapat keadilan, mendapatkan pelayanan terhadap keadilan itu. Tadi hukum mungkin secara prosedural mungkin berjalan, tetapi keadilannya, rasa keadilannya nggak dapat tuh. Kira-kira begitu. Ya benar. Jadi makanya sekarang itu berkembang, apakah kita itu menganut keadilan prosedural atau keadilan substantif gitu. Kalau bicara kita prosedural ya orang mengatakan ya meskipun bisa saja dicarikan pasal itu gitu loh. Itu keadilan prosedural. Tapi sekarang ini kan jangan lupa bahwa keadilan substantif inilah yang harus didengar juga. Jangan keadilan dipandang hanya prosedural saja. Gitu. Jadi harus melihat secara sosiologis juga. Itu harus dilihat. Masyarakat itu sedang menilai. Masyarakat nggak bodoh gitu loh. Apalagi dalam dunia medsos sekarang, itu kan orang melihat kan, kalau seperti ini kok nggak diadili, orang korupsi sekian, kok hanya hukumannya sekian. Itu jangan sampai masyarakat itu dipertontonkan kondisi bangsa ini, hukum kita masih belum tegak. Itu kalau mau kita benahi itu, jenengan ini kan mantan aktivis juga tuh, mantan aktivis mahasiswa yang ikut mungkin gerakan 98 ya. Termasuk yang jadi ketua demo. Itu kalau kita mau benahi itu dari mana? Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum itu. Yang pertama adalah apa yang namanya substansi hukum. Yang kedua adalah kultur hukum. Yang ketiga adalah struktur hukum. Ketika bicara masalah substansi, maka produk perundang-undangannya harus benar. Pasal demi pasal itu harus benar. Jangan pasal dikorupsi. Jangan pembuatan undang-undang hanya mendapat dari selera daripada penguasa. Betul-betul prosesnya itu benar. Lo bikin proses itu betul-betul dilakukan gitu. Jangan ujuk-ujuk menjadi undang-undang gitu kan. Itu masyarakat menonton gitu loh. Kalau tidak sesuai, itu masyarakat itu meskipun tidak bersuara, tapi menghujat gitu.
merekam dia dalam ingatan. Itu ingatan. Kok seperti inilah negara kita. Maka substansi harus benar. Yang kedua, struktur. Struktur itu aparat penegak hukum. Mulai dari polisinya, mulai dari jaksanya, mulai dari hakimnya, mulai dari advokatnya juga. Sama-sama punya komitmen yang sama. Bagaimana hukum tegak. Bagaimana hukum itu bukan menjadi alat kekuasaan. Sama-sama mempunyai tanggung jawab membawa marwah hukum kepada tujuan hukum. Karena tujuan hukum kan ada 3. Ada tujuan hukum itu adalah untuk kepastian hukum. Tujuan yang kedua adalah untuk keadilan. Yang ketiga untuk kemanfaatan. 3 tujuan hukumnya harus tercapai. Yang ketiga, kultur masyarakat. Masyarakat itu harus sadar hukum juga. Jangan sampai kedua ini baik, masyarakatnya nggak baik. Tidak akan pernah tercapai. Maka ketiga komponen itu mulai dari substansi, struktur dan kultur itu harus sama-sama berjalan seiringan, simbiosis mutualisme. Sehingga penegakan hukum itu betul-betul akan tercipta. Kalau itu bisa dijalankan ketiganya, ya itu sama dengan pada zamannya Rasulullah itu. Baldatun thayyibatun itu. Masyarakat madaniyah itu betul-betul tercipta. Jadi memang tidak bisa berharap pada satu sisi saja. Tidak bisa pada para politisi yang membuat undang-undang, pada para penegak hukum sebagai struktur, tapi juga masyarakat sendiri juga harus terlibat. Harus terlibat gitu. Makanya kan dalam proses lawmaking proses itu keterlibatan masyarakat sangat dinanti gitu loh. Sehingga ada naskah akademik gitu. Itu kan perlu gitu loh. Jangan sampai ya naskah akademiknya juga abal-abal umpama, itu menjadi masalah lagi gitu kan. Maka harus dijalan. Kalau saya yakin begini, ketika semua ini sangat berhati-hati dan punya komitmen yang sama untuk menjalankan sebuah proses hukum yang baik menuju tujuan hukum yang dicita-citakan oleh semua pihak, pasti tercapai. Sehingga kita tidak usah ada LP, sudah tidak ada pengadilan, sudah jarang orang berperkara gitu. Ya itu kalau sudah orang sudah sadar, masyarakatnya sudah nggak mau lagi, terus aparat penegak hukumnya benar semua, terus lawmaking prosesnya undang-undang itu juga berjalan dengan benar. Insya Allah ya kemakmuran ya namanya indah adil, sekali makmur itu pasti tercapai saya kira, apalagi di Indonesia. Oke. Mungkin terakhir Pak Soleh, jenengan selaku praktisi hukum, lalu mantan aktivis, mahasiswa 98, bagaimana Pak Soleh melihat fenomena yang baru terjadi belakangan, demo besar mahasiswa terhadap, saya kira itu juga reaksi atas apa yang ditampilkan di tingkat pusat yang kaitannya dengan hukum. 98 itu kan juga hampir sama sebenarnya. Jadi tidak ada pengkoordinasian yang terpusat pada waktu itu. Ketika melihat realitas keadaan negara kok tambah mengkhawatirkan gitu kan. Pada waktu 98 dominasi Pak Harto sangat kuat pada waktu itu. Maka mahasiswa secara spontan turun jalan gitu, termasuk saya mimpin dari Wijagama ke DPRD turun gitu. Dan itu nggak ada pamrih, tidak ada apa-apa. Yang penting Pak Harto turun pada waktu itu. Gitu loh. Ya alhamdulillah turun gitu lah, mundurkan diri. Kalau melihat kondisi sekarang juga sama sebenarnya, hampir sama, tak serupa tapi tidak sama. Gitu lah. Artinya masyarakat tergerak hatinya. Bagaimana melihat negara kita ini kok seperti negara amatiran gitu. Amatiran. Iya, negara amatiran. Seakan-akan terkonsentrasi kepada suatu pusat kekuasaan, sehingga apa yang mau dilakukan itu seenaknya sendiri. Masyarakat turun itu, mahasiswa turun, guru besar turun gitu. Hanya untuk menyuarakan
Diingatkan lah istilahnya. Itu kan sebenarnya dalam Islam itu kan dia diingatkan. Kamu jalanmu nggak bener gitu loh. Kamu jalan nggak bener. Kamu lurus gitu loh. Kan hanya itu aja sebenarnya. Pesan moralnya seperti itu. Kan ujung-ujungnya adalah semua itu adalah terkait dengan masalah penegakan hukum. Kalau penegakan hukum berjalan dengan baik, nggak mungkin ada demo. Untuk apa? Kalau sudah merasa adil, merasa pasti, merasa bermanfaat, ya orang diem di rumah. Mahasiswa juga konsentrasinya kepada kuliah gitu. Karena bagaimanapun juga mahasiswa ini kan nggak bisa dihalang-halangi kalau sudah masalah idealisme gitu kan. Ya anak saya juga kebetulan juga sudah kuliah gitu kan. Ya kemarin juga turun juga demo. Jadi mengingatkan kembali tahun 98 saya gitu. Turun juga di DPRD sini itu. Padahal saya nggak nyuruh gitu. Tadi mungkin darahnya juga ngalir juga. Darah aktivis nggak bisa dibohongi. Itu. Oke, saya kira menarik sekali perbincangan kali ini teman-teman semuanya dengan mantan aktivis mahasiswa, mantan demonstran, lalu sekarang aktif di dunia pendidikan sebagai akademisi, juga aktif di dunia hukum sebagai lawyer, dan kita kagum sekali atas integritas beliau, idealismenya yang sampai hari ini masih tetap teguh dipegang, dan ibarat membawa, kalau Nabi bilang tuh ibarat memegang bara api. Tapi Pak Soleh ini kuat sekali memegang bara api itu. Dan saya kira mari kita beri aplaus kepada Pak Soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.